Halo Suster Vero, Patio, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Grace Sri Marcelina Marpaung dari kelas 9 nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penilaian akhir semester kolaborasi PPKN dan agama saya. Selamat menyaksikan. Pada presentasi saya kali ini, saya memberi judul Suap dan Godaan Uang yang Merajalela. Yang mana fiksi, yang mana nyata, semuanya akan terasa sama jika berkunjung ke negara saya, kata Robi Aulia Abdi. Sedangkan William Shakespeare berkata, tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran. Pertama-tama saya akan membacakan landasan teori tentang keadilan. Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari meskipun sulit. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, setiap orang ingin diperlakukan secara adil. Namun, tidak jarang setiap orang punya konsep dan pengertian adil yang berbeda-beda. Sedangkan menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Sebagai orang Kristiani, kita seharusnya memahami tentang keadilan yang sebenarnya, yaitu bersikap adil tanpa melihat siapa, kapan, dari mana, kedudukan, maupun kaya atau miskin, karena Allah memberikan keadilan apa adanya. Berikutnya saya akan membacakan landasan teori kejujuran. Jujur dapat diartikan tidak berbohong, mengatakan seperti apa adanya, serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Setiap orang harus berani memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang ke-8, yaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Kebajikan kejujuran memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Sebagai orang beriman Kristiani, kita perlu menyadari bahwa perkataan atau sikap jujur harus terus diperjuangkan karena menyangkut kualitas hidup beriman seseorang. Dengan bersikap jujur, kita akan merasa bahagia, sebab kita telah menyatakan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Menurut kitab suci, ketidakjujuran akan membawa akibat yang sangat fatal dan bahkan kematian. Lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Ketidakjujuran bukan hanya mendustai diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mendustai Allah. Sikap tidak jujur merusak hubungan dengan orang lain dan Allah. Berikutnya saya akan membacakan landasan teori mengenai kedaulatan negara. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kedaulatan tersebut dikenal dengan demokrasi Pancasila yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintah. Salah satu lembaga negara di Indonesia adalah DPRD.
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Berikut ada kasus yang dikutip dari detik.com. Berikut sudah saya buatkan ringkasan isi kasus tersebut. KPK menetapkan 15 anggota DPRD Muara Enim periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pengesahan APBD 2019. Total suap yang diterima para tersangka sejumlah 3,3 miliar rupiah sebagai uang aspirasi ketok palu dari pengusaha bernama Robi Okta Fahlevi. Kasus ini melibatkan DPRD Kabupaten Muara Enim dan Robi Okta. Wakil Ketua KPK menyebut pemberian uang tersebut dimaksud agar Robi Okta bisa mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Robi Okta pun pernah menemui Bupati Muara Enim untuk membahas hal itu. Wakil Ketua KPK menerangkan, dalam hal ini, Robi Okta telah menyuap anggota DPRD dengan total 5,6 miliar rupiah. Kemudian kepada Ahmad Yani, 1,8 miliar rupiah. Pemberian uang itu dilakukan Robi Okta secara bertahap. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan saya mengenai kasus tersebut. Tidak seharusnya DPRD Muara Enim menerima suap dari pengusaha yang bernama Robi Okta Fahlevi tersebut. Tindakan ini merusak kedaulatan negara, menunjukkan perilaku tidak adil dan tidak jujur. Selain merugikan diri sendiri dan rakyat, kasus ini juga merugikan pengusaha lainnya yang seharusnya berhak mendapat proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Uang hasil suap yang bertotal 5,6 miliar rupiah tersebut seharusnya dapat lebih berguna lagi. Uang tersebut jika digunakan oleh orang yang tepat dapat digunakan untuk membantu orang lain yang kesusahan, sehingga uang tersebut lebih berguna dibandingkan menjadi uang hasil suap. Anggota DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang baik dalam kasus ini justru tampak sebagai wakil yang sangat buruk untuk rakyat. Tindakan suap menyuap seperti ini merusak kedaulatan negara. Dengan adanya kasus ini, kepercayaan rakyat kepada DPRD menjadi berkurang. Padahal tidak semua DPRD melakukan hal yang sama, walaupun kebanyakan kurang lebih sama. Tindakan tidak jujur dan tidak adil ini pasti sangat melukai hati Tuhan. Kasus ini menunjukkan rasa keegoisan manusia yang menginginkan hak milik orang lain. Entah apa yang ada di pikiran para DPRD dan pengusaha ini. Mungkin mereka sudah tumpul hati nuraninya. Seharusnya saat ingin melakukan tindakan suap menyuap ini, hati nuraninya akan berkata tidak. Mungkin hati nuraninya tumpul karena sudah sering melakukan tindakan yang serupa dengan hal ini, atau mungkin mereka tertarik dengan jumlah uang yang begitu besar yang ditawarkan oleh pengusaha tersebut. Sungguh menyedihkan. Mereka memberikan uang yang dapat dikatakan haram kepada keluarga mereka. Tuhan sangat ingin kita sebagai manusia bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kita. Saya hanya bisa berharap semoga mereka bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya juga berharap kasus seperti ini dan yang serupa ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kesimpulan
yang dapat saya ambil adalah kita harus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran dan keadilan dapat dimulai dari diri sendiri yang pada akhirnya pasti akan berdampak kepada orang lain. Keadilan dan kejujuran pasti akan membahagiakan diri kita sendiri, orang lain, dan Tuhan tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu presentasi saya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritikan akan saya terima dengan senang hati. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.